Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Nafal Falah, NIM 2301 angka 93391 dari kelompok 9 IKT kelas C. Nah, ilmu kesehatan ternak itu merupakan satu bidang ilmu yang mempelajari tentang kesehatan ternak, di mana kesehatan ternak ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Internal sendiri itu dipengaruhi oleh pakan dan genetik ternak itu sendiri, kemudian faktor eksternal itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan perkandangan. Nah, di saya sini sudah ada kandang peternakan dari Haji Akif yang berada di daerah Ungaran, tepatnya di daerah Kabupaten Semarang. Baik, mari kita lebih kenal dengan pandangan saya potong. Pertama-tama pada bagian ini kita sebagai para mahasiswa praktikan ilmu kesehatan ternak melakukan anamnesa atau kegiatan wawancara guna mendapatkan informasi-informasi dari peternak berkaitan dengan peternakannya. Nah, dari sini nantinya akan didapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan atau diperlukan berkaitan tentang kesehatan ternak, kemudian kondisi kandang, kemudian fisiologi, manajemen pakannya dan lain sebagainya. Hal ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ternak dan juga memantau kesehatan ternak itu sendiri. Nah, dari sini juga kita bisa mengetahui pengalaman-pengalaman yang dialami oleh peternak selama dia menjalankan usaha peternakannya, seperti itu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, sekarang di belakang saya sudah ada ternak-ternaknya, di mana ternak yang ada di sini itu ada jenisnya itu seperti Limousin, Simmental, dan FH. Nah, di sini ada sekitar 15 ekor sapi, dan nanti kita akan melakukan pemeriksaan seperti status fisiologis ternaknya dari denyut nadi, kemudian suhu retal, kemudian denyut jantungnya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan mengecek pemeriksaan kandangnya dari alat makan sampai ke saluran sanitasi seperti yang ada di belakang sini. Baik, mari kita lanjut lagi. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap nafas ternak selama 1 menit. Nah, kita bisa cek dulu. Nah, ini kita juga pakai stopwatch ya, biar kita juga tahu kapan kita harus berhenti, dihitung selama 1 menit. Nah, kemudian selain dari napasnya sendiri, kita juga dapat menghitung denyut nadi yang ada di bagian sekitaran sini, di bagian antara ketiak ternaknya. Dan itu juga sama selama 1 menit. Dan untuk pemeriksaan bagian rumennya agak sedikit susah ya, soalnya ternaknya juga besar seperti itu. Dan untuk waktunya juga sama selama 1 menit. Serta jantung yang ada bagian dada sebelah itu bawah itu juga sama, kita cari dengan cara meraba-raba. Itu kita juga akan menghitung detak jantungnya selama 1 menit. Dan yang terakhir itu penghitungan rumen. Nah, kalau rumen sendiri itu kita harusnya menggunakan stetoskop, sehingga di sini kita harus bisa lebih teliti karena kita nggak menggunakan alat stetoskop itu untuk mendeteksi bagian rumennya itu. Nah, itu juga sama selama 1 menit. Baik, kemudian di sini kita juga akan melihat kondisi permukaan kulit ternak ya. Kalau menurut saya sendiri ini agak kotor karena dari peternak tadi bilang bahwa pembersihan ternak sendiri atau pemandian ternaknya itu sendiri seminggu sekali.
tidak setiap hari. Nah, jadi agak sedikit kotor di bagian belakang sama bawahnya, serta bagian kuku juga kotor juga karena termasukkan kotorannya sendiri atau fesesnya. Nah, kemudian untuk luka-luka di kulit kebetulan di ternak ini tidak ada, sehat. Hanya saja di bagian moncongnya ini ada beberapa kelainan, yaitu bintik-bintik hitamnya. Yang sini bisa dilihat ada kelainan sedikit di bagian moncong. Nah, kemudian untuk matanya sehat, tidak berlendir dan lain sebagainya, ataupun misal matanya jernih. Dan untuk kondisi moncong hidung tadi juga sudah si berlendir juga, tapi ada sedikit petak-petak hitam di sini. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat bagian badannya, yaitu bagian perut sebelah kanan dan kirinya. Untuk bagian sebelah kiri sendiri itu normal karena panjalannya nggak terlalu besar dan isinya juga kompak. Untuk isinya ini kita raba juga ya, supaya kita mengetahui. Nah, ternak usahakan ketika kita mau makan itu agar ternaknya tenang, supaya tidak duduk ataupun ditendang. Nah, kemudian bagian sebelah kanan, sebelah kanan kita dulu. Nah, sebelah kanan sendiri ini bisa kita lihat ya. Nah, di sini tidak ada. Kita melihat juga bersama sisinya. Dan ternaknya kenapa jati? Nah, untuk luka-luka tidak ada, tidak dari sini tidak ada juga. Bahkan juga tidak ada, bagaimana juga tidak ada, hanya saja ada beberapa bagian kasus sapi yang menempel di kulit dan mengering seperti ada gitu. Terlihat dari sini. Dan untuk kandangnya sendiri, ini merupakan kandang permanen, di mana kandang ini sudah menggunakan semen dan lain sebagainya. Dan untuk karpetnya ini, di sini menggunakan karpet untuk landasannya atau lantainya. Dan untuk makanannya sendiri sudah cukup baik, hanya saja kurang bersih ya. Serta nipelnya, tempat minumnya ini juga kurang terurus atau kurang bersih. Nah, kemudian untuk ventilasinya cukup udara masuk dan keluar. Ini menggunakan kandang satu atap. Kemudian untuk pemosisian ternaknya itu head to head. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ada dua sub atau dua tempat yang ada saling berhadapan. Nah, seperti itu. Terus untuk nafsu makan sendiri, ini dari peternaknya itu pakannya diberikan rumput hijau. Yang pertama itu diberikan konsentrat terlebih dahulu dan diberikan hijauannya dari rumput gajah, atau untuk seratnya bisa menggunakan jerami. Kemudian untuk di sore hari ternak itu diberikan komboran seperti ini, bisa dilihat mari. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, ini komborannya. Ini untuk makan sore hari, gitu. Terus, nah untuk yang bagian terakhir yaitu kebersihan saluran pembuangannya bisa dilihat, karena ini sudah siang hari jadi agak belum dibersihkan lagi dari pihak penernaknya. Tapi untuk saluran pembuangannya sudah cukup lancar karena tidak ada cukup mudah dilalui oleh air dan menurun sampai ke pesawahan dari warganya. Tetapi di pesawahan warga, sebelum masuk ke pesawahan warga itu sudah ada penampungan terlebih dahulu, sehingga warga bisa mengatur apakah dia ingin mengairi sawahnya dengan pupuk atau tidak. Nah, pupuknya sendiri dari mana? Dari feses sapi ini itu sendiri, seperti itu. Jadi ada simbiosis mutualisme juga dengan pihak petani. Baik, mungkin itu. Audio Jungle.
dari semua yang tadi, evaluasi untuk kandang ini adalah cukup baik, akan tetapi masih ada beberapa kekurangan seperti sanitasi. Dan hal yang paling penting lagi adalah pengolahan limbah yang ada di sini. Itu limbah fesasnya diberikan E4 sehingga aromanya tidak mencemari lingkungan, seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya.